Halo semua, hari ini kita akan ngikutin proses pembuatan sediaan krim asam kojat. Udah ada yang tahu belum krim asam kojat fungsinya untuk apa? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, krim asam kojat salah satunya dapat mengobati melasma loh. Yuk, daripada lama-lama, kita langsung aja lihat proses pembuatannya. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sediaan krim ini meliputi mortir dan alu, kaca arloji, beker gelas, cawan porselen, hot plate, gelas ukur, dan waterbath. Bahan-bahannya terdiri dari fase air dan fase minyak. Fase air terdiri dari asam kojat sebanyak 0,165 gram sebagai zat aktif, metil paraben sebanyak 0,0297 gram sebagai pengawet, gliserin sebanyak 1,65 gram sebagai humektan, aquades sebanyak 10,3 ml sebagai pelarut, dan Twin 80 sebanyak 0,515 gram sebagai emulgator. Fase minyaknya terdiri dari BHT sebanyak 0,0165 gram sebagai antioksidan, setil alkohol sebagai pengental, span 80 sebanyak 0,308 gram sebagai emulgator, parafin cair sebanyak 0,825 gram sebagai emulien, serta propil paraben sebanyak 0,0033 gram sebagai pengawet. Proses diawali dengan pembuatan fase air. HPMC didispersikan ke dalam sebagian aquades dingin sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga mengembang dan homogen. Kemudian aduk HPMC hingga mengembang sempurna dan membentuk dispersi yang homogen. Selanjutnya, metil paraben, gliserin, dan asam kojat dilarutkan dalam aquades, kemudian dicampurkan ke dalam dispersi HPMC. Setelah itu, Twin 80 ditambahkan ke dalam fase air dan diaduk hingga homogen. Fase air kemudian dipanaskan pada suhu sekitar 70 hingga 75 derajat Celcius sampai seluruh bahan larut sempurna. Berikutnya dilakukan pembuatan fase minyak. Propil paraben, BHT, setil alkohol, parafin cair, dan span 80 dimasukkan ke dalam cawan penguap. Fase minyak dipanaskan pada suhu 70 hingga 75 derajat Celcius sambil diaduk hingga semua bahan melebur dan homogen. Setelah kedua fase mencapai suhu yang sama, fase minyak dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam mortir panas yang berisi fase air. Campuran kemudian digerus secara konstan hingga terbentuk emulsi krim yang homogen, stabil, dan memiliki konsistensi yang baik. Krim yang telah terbentuk kemudian dipindahkan ke dalam wadah penyimpanan yang bersih dan tertutup rapat untuk menjaga kestabilan sediaan. Selanjutnya dilakukan proses pengemasan dan pelabelan produk sebelum digunakan atau disimpan.